Maju satu langkah, jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, ya silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Minuman duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak besar kalian? Puasanya lancar? Yang Putri ada yang nggak puasa? Lancar. Ada ya. Putri memang ada keringanan ya, ada larangan. Tapi nanti wajib untuk membayar biar dibayar ya puasanya. Baik, pada hari ini sebelum kegiatan dimulai ya, alangkah baiknya kita membaca Nadom Asmaul Husna ya. Nadom Asmaul Husna bersama-sama. Kalau biasanya untuk kita penguatan profil pelajar Pancasila, membiasakan diri dengan apa? Menyanyikan apa? Lagu wajib nasional. Tidak hanya Indonesia Raya, tapi lagu wajib nasional. Kali ini momennya di bulan puasa, kita biasakan, kita awali dengan membaca Nadom Asmaul Husna. Nah, ayo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho wal mahduna dunia wa ukhra salli wa sallim ala Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Pak Agus cek kehadiran terlebih dahulu. Sekretaris bisa menyampaikan siapa yang hari ini tidak masuk? Sekretaris? Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Mas Denis Aji Saputra, kenapa? Alfa ya. Terus Mas Fajar Nur Cahya. Alfa. Yang lainnya dari semua ya. Dalam kondisi sehat ya. Sudah siap menerima pelajaran? Insya Allah. Sudah siap belum? Siap ya. Kalau siap, silakan LKS-nya atau buku paketnya dibuka. Ya. Kemarin kalau tidak salah terakhir ya kalian belajar di rumah ya. Hari ini ya kita akan belajar melanjutkan yang kemarin adalah bahasa pemrograman C. Ya, sudah belum ya? Sudah belum bahasa pemrograman C? Sudah dibaca? Belum. Baik, kalau belum, harus kasih waktu 10 menit, 5 menit. 10 menit untuk membaca bahasa pemrograman C. Dan nanti ya kalian saya bagi menjadi kelompoknya satu bangku saja, ya. Kelompoknya satu bangku saja, ya. Di situ ada beberapa bahasa pemrograman, ya, contoh program dari bahasa C. Ya, nanti kalian setelah membaca ini, kalian bisa mencari referensi di internet, ya, melalui Google ataupun YouTube.
silakan ditemukan informasi yang ada tentang bahasa C. Bahasa C itu seperti apa sih? Nanti disampaikan ya. Aku tunjuk satu-satu siapa nanti yang random ya, yang nanti bisa ke depan bisa menjelaskan hasil penemuannya ya. Dan kalau bisa dipraktekkan juga, bagaimana sih ya bahasa C itu pemrogramannya seperti apa? Ya, nanti kalian harus benar-benar mencari, menemukan informasi tentang bahasa C. Ya, siap ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, silakan Pak kasih waktu 10 menit untuk membaca tentang bahasa C. Ya, silakan. Ya, bagaimana sudah selesai ya? Sudah selesai bro? Sudah ya. Baik, hasil penemuan kalian ya, silakan yang berani menyampaikan di depan. Silakan hasil penemuannya yang bisa dari Mas ini terlebih dahulu. Apa itu bahasa C? Sampaikan ke teman-temannya. Bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman komputer yang bertujuan umum yang dibuat pada tahun 1992 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Bahasa C bisa buat apa? Meskipun C dibantu memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. Bahasa pemrograman C bisa untuk apa saja? Bahasa C sering kali dipakai untuk membuat file atau pustaka yang menyimpan fungsi-fungsi tertentu. Ya, perhatikan. Tadi bahasa C itu apa, Mas Rizky berarti? Bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi ya. Dikembangkan oleh siapa tadi? Dennis M. Ritchie. Ingat-ingat tuh. Ya. Terus kegunaannya untuk apa? Hasil penemuan Mas Rizky tadi kegunaannya bahasa C buat apa? Mengembangkan software aplikasi. Ya, mengembangkan software aplikasi. Contohnya aplikasi apa ya? Ada yang bertanyakan ya? Tidak ada, cukup jelas ya. Tadi bahasa C ditemukan atau dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie ya, dan Brian W. Kemudian kegunaannya juga untuk membuat berbagai macam program aplikasi seperti OS dan aplikasi yang lain. Itu ya. Oke, tepuk tangan buat Mas. Ya, boleh duduk sekarang. Selanjutnya ada yang menemukan lagi tentang bahasa C. Mungkin programnya, Pak, saya menemukan program seperti ini. Cara penulisannya seperti ini. Monggo silakan. Struktur dasar bahasa C. Struktur C merupakan bahasa yang contoh program dengan nomor baris. Jika kalian ingin mencoba menjalankan contoh program dengan nomor baris ini, kalian tidak perlu mengerti nomor baris tersebut. Contohnya, baris pertama merupakan suatu pernyataan yang digunakan untuk memasukkan sebuah header file yang bernama header file merupakan kumpulan fungsi-fungsi dasar yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan dan dapat digunakan untuk membantu kalian membuat program. Ya, di situ dulu. Ada perhatikan itu. Jadi untuk bahasa C yang tadi disampaikan Mas Rizky, bagaimana sih kamu memulai
memulai menuliskan program menggunakan bahasa C. Nah, yang pertama berarti harus ada tempat untuk menulis program ya. Nah, tempat tulis programnya apa? Tempat menulis programnya apa? Kalau kemarin pas bahasa pemrograman Python kita menggunakan Google Colab, masih ingat kan? Nah, kalau ini bahasa C kita menggunakan apa? Ya, salah satunya adalah Programis. Ini adalah C online compiler. Ya. Jadi sekarang itu sebenarnya kalian dipermudah untuk belajar membuat program, tidak harus menginstal pada aplikasi komputer. Kamu bisa langsung online belajar membuat program. Pak, nah nanti programnya bisa kita simpan? Bisa. Programnya bisa kita simpan. Suatu saat kita mau melanjutkan mengembangkan program tersebut, kita buka lagi bisa. Sama seperti kemarin Google Colab. Nah, tempat untuk mengetikkan programnya adalah di Programis. Kita menggunakan ini ya. Sepakat ya? Sudah dibuka Programisnya? Yang lain belakang sudah? Coba dibuka terlebih dahulu. www.programis.com. Nah, tadi disampaikan Mbak Gadis, teman Mbak Gadis ya. Bahwasanya bahasa C adalah bahasa yang terstruktur. Ya, artinya adalah mempunyai struktur yang jelas. Struktur tahu ya? Kayak seperti struktur organisasi. Dari kepala, kemudian ada wakil, ada sekretaris, bendara, anggota dan seksi-seksinya. Sama di bahasa programming juga. Dia ada main, ada header, ya, kemudian main. Ada contoh di atas, ya, itu headernya adalah include, kemudian stdio.h, ya, itu header. Kalau yang tanda /2 apa sih namanya backslash, online C compiler kurang C program online itu adalah komentar, bisa dikatakan judul. Kalau kemarin ketika menggunakan bahasa Python adalah menggunakan tanda apa? Pagar gitu ya, tanda pagar untuk komentar. Kalau pada bahasa C menggunakan backslash, slash atau backslash ya, backslash 2 terus ditulis. Kalau kalian tulisnya seperti itu nggak akan tercetak, nggak apa-apa, aman. Di situ misalkan Gadis mau membuat suatu program game sederhana, kasih backslash itu nggak masalah, itu untuk menandakan biar kalian nggak lupa. Oke, ada yang ditanyakan sampai struktur data, struktur dasar bahasa C. Ada yang ditanyakan sampai struktur bahasa C yang sudah disampaikan Mbak Gadis. Silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai struktur bahasa C yang disampaikan Mbak Gadis? Kalau nggak ada berarti sudah bisa sempurna nih. Ya. Nggak ada yang ditanyakan. Jelas berarti ya? Coba Mas Edi dijelaskan. Yang baris 1 itu namanya apa, Mas? File header, tuh ya. Baris kedua sampai baris 5 apa? Main, betul sekali ya. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Gadis. Tepuk tangan buat Mbak Gadis. Ya, selanjutnya ya. Hasil penemuan selanjutnya silakan Mbak Niken. Adalah sebuah struktur logika untuk membuat pencernaan alur program. Dengan menggunakan struktur if, kita dapat mengatur sebuah perintah akan dijalankan atau tidak tergantung pada kondisi. Sudah ketemu programnya seperti itu? Sudah. Ini perhatikan. Pak Gus ya, membantu Mbak Niken. Ini. Jadi setelah kalian mengetahui struktur dasar bahasa C,
dalam bahasa C sendiri ada struktur kontrol keputusan. Jadi struktur kontrol merupakan beberapa fitur itu yang tersedia di bahasa C, ya, maupun di beberapa pemrograman lainnya, ya. Kemarin juga di Python juga ada struktur kontrol, ya. Masih ingat if, ya? If itu untuk apa, Mas Rizky, kemarin? Banana bisa. Kemarin masih ingat if untuk apa, ya? Percabangan atau keputusan, decision. Masih ingat, ya? Kemarin ketika Mas Rizky kalau nggak salah ketika membuat diagram kalir, kopinya kurang manis atau tidak, gitu ya? Masih bulat ya? Nah, itu menggunakan if, ya. Nah, di bahasa C juga ada struktur if. Tadi yang disampaikan Mbak Niken, struktur if di bahasa C adalah untuk memutuskan. Sama kan? Memutuskan adalah keputusan, ya, sama aja. Memutuskan untuk mengeksekusi statement atau block statement jika dan hanya jika ekspresi tersebut bernilai benar atau true. Nah, contoh programnya ada yang, coba kalian browsing, cari program struktur if, coba. Mbak Niken sudah menemukan, tapi kelihatannya belum lengkap. Coba contoh programnya struktur if dengan bahasa C. Ini aja kode program bahasa C struktur if, nanti muncul. Ya, siapa? Mbak udah ketemu siapa, Mbak? Ini saya plus saya. Perhatikan, nah ini Mbak Niken sudah menemukan contoh program if, ya, akan dipraktekkan. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, ya, betul atau tidak, ya. Contoh programnya adalah yang ditemukan Mbak Niken. Ini adalah sebuah angka, melihat apakah sebuah angka lebih besar dari angka yang lain. Ya. Nanti dilihat, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Ini main. Nah, perhatikan, Mbak Niken sudah menuliskan programnya, jelas ya? Jelas ya, perhatikan. Yang pertama itu jelas, ada teks 2, judulnya, ya, judulnya itu. Terus yang baris kedua itu apa? Yang include studio titik H itu apa? Header file. Ya, terus yang baris ketiga sampai 11 apa namanya? Kan? Namanya apa? Ya, betul, main, ya. Di mana di main tersebut ada tambahan itu void. Ya. Terus bawahnya integer A atau bilangan A sama dengan 12. Integer B bilangan B 10. Nah, baru di situ ada fungsi if, kontrol if-nya tadi. Yang di apa? Temukan balikan struktur kontrol, ya.
putusan salah satu adalah if gitu. If itu jika ya, jika bilangan A lebih besar dari B, ya, print akan dicetak. Berarti variabel A lebih besar dari B. Jadi jika A lebih besar dari B itu akan dicetak. Tapi kalau A-nya tidak lebih besar dari B, itu tidak akan muncul berarti ya? Iya, nggak akan muncul outputnya. Nah, di situ di run itu muncul karena A-nya adalah berapa itu? 12, B-nya 10, ya. Coba kalau Pak ganti A-nya 8, outputnya muncul variabel A lebih besar dari variabel B nggak? Muncul nggak? Nggak muncul tuh, kosong ya. Ya, karena di sini A-nya lebih kecil. Kalau A-nya saya ganti 11, muncul? Muncul. Kalau A-nya 10, kita sama nih. Muncul nggak kira-kira? Nggak muncul. Karena yang di sini adalah lebih besar dari B. Nah, kalau mungkin di sini tambahin sama dengan oke. Nah, muncul ya. Karena ada sama dengan A lebih besar sama dengan B. Oke, terima kasih Mbak Niken. Tepuk tangan buat Mbak Niken. Lega Niken. Ada yang ditanyakan? Jelas ya sampai sini? Sampai sini jelas ya? Kok orang ragu kayak bingung? Masih bingung? Jelas ya? Jelas ya? Nanti kalau tidak jelas, kalau mulai kembali ya biar kalian benar-benar jelas. Ya, kita nggak harus di kurikulum merdeka itu nggak harus mengejar materi sampai selesai. Yang penting kalian bisa paham. Gitu ya? Mas Putra? Paham? Paham. Cino? Insya Allah paham. Serius? Ini kalau waktunya sudah habis, kita tadi sudah belajar tentang bahasa C itu apa, dijelaskan Mas Rizky ya. Kegunaannya, manfaatnya itu apa. Kemudian juga penemuan dari Mbak Dandis dan Mbak Niken itu tentang struktur if dan if else ya. Yang mana masing-masing fungsinya ternyata kalau if itu seperti ini, statementnya seperti ini. Ditambah LC muncul lagi, gitu ya? Tuh. Bagaimana pembelajaran pagi hari ini? Pada hari ini? Menyenangkan. Pusing? Lumayan ya? Ya jelas. Kalau bahasa pemrograman, ya kita memang harus jeli. Pusing wajar. Tapi jangan sampai kalian menyerah, ya. Kalau kita nggak belajar, kita tidak akan bisa. Kalian beruntung di tingkat SMA dan informatika kalian dikasih dasar pembelajaran pemrograman. Dulu waktu Agus kuliah, ya, ini pemrograman baru didapatkan waktu kuliah. SMA nggak ada. Iya. Jadi tambah ke sini harapannya Pak Menteri kan kalian suatu saat bisa ingat keinginan tahunnya lebih tinggi. Setelah belajar dasar ini mungkin di rumah nanti kalian bisa searching, googling ya, berlatih di rumah. Pengen belajar coding ini, bahasa C, pengen membuat aplikasi. Nah ini berawal dari ini, ya, jelas ya? Oke, terima kasih ya untuk pelajaran ini. Ternyata kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Baik, untuk kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Kesimpulannya kita dapat memahami bahasa pemrograman, struktur if dan struktur if else. Ya, oke, terima kasih.
Hanifah ya? Hanifah Fadila ya? Hanifah Fadila, terima kasih. Oh iya Pak, Hanifah. Ya, error ini. Ya, ingatnya bolak-balik ya. Imaes, Niken ya. Belakangnya Fadila Hanifah. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Mas Hendy. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya Pak Agus kasih tugas ya, untuk tugasnya nanti bisa melalui WhatsApp ya. Di LKS itu ada latihan ya. Kalian kerjakan ya. Ya, tugasnya itu nanti minggu depan bisa kita bahas ya, ataupun nanti kalian bisa share di WhatsApp ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk materi minggu selanjutnya kita akan masih di bahasa pemrograman C ya. Tadi if else, kemudian besok insya Allah akan belajar ya. Materi berikutnya kita masih di bahasa C, kita belajar struktur if else if dan struktur switch ya. Nanti juga ada struktur perulangan ya, ada struktur for, while, do while ya. Nah, biar nanti kalian minggu pertemuan berikutnya lebih siap ya, di rumah belajar mandiri ya, dicari materinya ya. While itu apa sih, perulangan itu apa sih, jadi lebih paham. Ketika suruh maju udah langsung sigap ya. Nanti gantian ya Pak Agus tunjuk, tidak hanya Mas Rizky, Mbak Gandis dan Mbak Niken, yang lain juga siap-siap saya tunjuk pertemuan berikutnya. Oke, jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri untuk belajar pada pagi hari ini. Karena kita berdoa ya. Silakan berdoa, mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Agus Hari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih sama-sama.